tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini, baik yang di rumah, di balai pertemuan, atau di mana saja sedang beraktivitas. Selamat malam, Shalom. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah Patuan Brayat atau kebaktian keluarga pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati pikiran dengan memuji dari Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan yang kedua.
Kebaktian keluarga pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kalau malam ini kita boleh bertemu secara khusus melalui ibadah online ini. Masih diberi kesehatan, kekuatan, itu pertanda bersama-sama kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari saya mengajak kembali memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 68, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari tunduk kepala kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir bersama dengan kami, menolong, memampukan setiap kami, agar firman-Mu sungguh bermakna. Berkati setiap kami, tempat di mana kami boleh membangun ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan yang menyertai senantiasa. Kuasai hati pikiran kami, dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan buka dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, kita akan bersama-sama membaca atau memperhatikan ayat yang ke-13 sampai dengan 21, ayat 30 sampai dengan 35. Saudara-saudara bisa membaca sendiri secara lengkap dalam perikop ini. Saya baca demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang..." Saya ulangi ayat 18 ini ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Ayat 30 sampai 35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum bersama-sama kita menghayati merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 416, bait yang pertama dan yang kedua. Ku
Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini yang sedang mengikuti ibadah Patuen Brayat secara online. Judul renungan pada malam hari ini adalah perjumpaan yang mengubah hidup. Sekali lagi, perjumpaan yang mengubah hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah menimbulkan kegemparan di Yerusalem. Baik di kalangan imam-imam, para tentara, secara khusus bagi para murid. Semuanya merasakan. Banyak spekulasi, banyak pertanyaan yang bermunculan kala itu, karena memang peristiwa seperti itu tidak umum. Boleh dibilang tidak pernah terjadi. Karena itu suara yang berkembang atau berita yang berkembang memang bermacam-macam. Saudara-saudara, solidkah jika perempuan-perempuan yang memberi kesaksian? Layakkah dipercaya jika para murid yang mengatakan Yesus bangkit hanya bermodalkan kubur kosong? Nampaknya kabar tentang kebangkitan Yesus menjadi berita yang luar biasa. Kalau berita TV itu breaking news, berita yang terus dipercakapkan, maka beritanya pun simpang siur. Sebagian orang percaya, sebagian orang yakin bahwa dia bangkit, tapi sebagian mengatakan halusinasi. Yang lain meyakini berita itu sebagai berita hoak, berita kosong. Bahkan di antara para murid Tuhan Yesus sendiri juga masih ada perbantahan. Tidak semuanya percaya, tidak semuanya yakin. Mengapa? Karena mereka punya harapan yang luar biasa besar pada diri Yesus untuk membebaskan bangsa Israel. Harapan mereka terlalu tinggi. Harapan mereka tidak sama dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Mau buktinya? Mari kita tengok bacaan kita bersama tadi. Dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kalau dibaca secara utuh, mengisahkan dua orang murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem ke kampung Emmaus justru pada hari di mana Yesus dikatakan bangkit. Justru di mana berita tentang kebangkitan sedang berkobar luar biasa. Apakah mereka tak mendengar berita itu? Dua murid ini? Oh, tidak mungkin. Tentu saja mereka mendengarnya. Mengapa? Karena sepanjang perjalanan, di perjalanan mereka 7 mil itu, Kleopas dan temannya sedang berdiskusi, sedang bercakap-cakap tentang peristiwa itu. Ya, peristiwa kebangkitan Yesus. Ayat 14 dikatakan di sana, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan di ayat 15 juga ditegaskan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ketika Tuhan datang tadi, mereka sedang bercakap-cakap. Lalu apa artinya saudara-saudara? Mereka bercakap namun tidak percaya. Nampaknya peristiwa kebangkitan Yesus masih menjadi kisah atau kejadian yang belum jelas faktanya. Saya menyebut di awal, mereka pun para murid juga ragu. Masih simpang siur dan sebatas berita. Di samping mereka juga kecewa sebenarnya. Mengapa? Karena harapannya terlalu tinggi. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Wah, harapan itu pasti luar biasa. Harapan yang sungguh-sungguh sangat tinggi. Harapan yang benar-benar dikenakan kepada Yesus. Tetapi yang terjadi saat itu berbeda. Saudara-saudara, kesaksian para perempuan, Petrus
Dan beberapa murid yang lain mendapati fakta kubur kosong juga masih belum cukup bagi mereka. Belum cukup dijadikan alasan. Karena para imam dan tentara juga punya bukti dan alibinya masing-masing yang mengatakan berbeda dengan yang mereka lihat. Lalu mana yang benar? Mana yang layak dipercaya? Nah, disinilah saudara-saudara justru kuncinya. Kuncinya ada pada perjumpaan yang bersifat personal, bukan sekedar kisah kata orang. Mboten namung jarene wong-wong, jarene konco-konco. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit harus yang bersifat personal. Tanpa itu sulit kita meyakinkan orang untuk mempercayai adanya orang yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Walau Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, iman juga perlu perjumpaan. Iman juga perlu pengalaman personal dengan Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya mendengar kabar dan cerita. Iman membutuhkan perjumpaan dan pengalaman secara pribadi. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir menjumpai mereka, para murid, secara khusus Kleopas dan temannya tadi. Mau menjumpai dan berjalan bersama mereka, mendampingi, mengawal mereka. Mereka tidak menyadari memang bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Tetapi diskusi, saudara-saudara, diskusinya tentang Dia yang bangkit. Sungguh luar biasa ini sebenarnya. Diskusinya tentang hal yang prinsip yang sedang terjadi saat itu. Yesus hadir, mendengar dan bertukar pikiran tentang apa yang sedang mereka gumulkan. Sambil dengan sabar Tuhan Yesus mengajak mereka untuk merenungkan, untuk mengalami kebenaran firman tadi. Bagaimana supaya para murid ini, kedua murid ini khususnya menyadari betul. Saat firman itu dibukakan rahasia dan kuasanya, maka hati Kleopas dan temannya pun berkobar-kobar. Luar biasa, berkobar-kobar. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam hatinya atau dalam dirinya. Mereka tidak lagi mempertanyakan soal berita, tetapi kini mereka mengalami satu demi satu berita itu. Saudara-saudara, sampai tibalah mereka pada satu simbol yang diangkat oleh Yesus, yakni roti, sebagai simbol persekutuan dan tubuh Kristus sendiri. Tiba-tiba terbukalah mata Kleopas dan temannya. Mereka mengenal siapa yang datang, siapa teman bercakap-cakap tadi, karena dia mengalami peristiwa itu. Benar, Tuhan telah bangkit. Kebangkitan Yesus itu benar dan layak dipercaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, jikalau sampai hari ini dunia masih belum percaya akan kebangkitannya, mungkin, saya katakan mungkin karena kehadirannya lewat gereja belum terkenali. Kita hanya membicarakan Kristus dan firman hanya sebatas berita atau sebatas informasi saja. Belum sampai pada pengalaman bersama Tuhan. Ini dugaan memang mungkin. Karena itu mari kita menjadi tubuh Kristus yang hadir, yang mau berjalan beriring dengan dunia untuk mengkisahkan kebenaran firman tadi. Mari kita menjadi roti yang mau terpecah dan berbagi hidup dengan dunia, agar dunia melihat dan berkata, sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit. Berita ini benar dan layak dipercaya, karena aku mengalaminya sendiri.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, problema hidup, apakah itu kemarahan, apakah itu kekecewaan, apakah itu kegelisahan, kegundahan, sering membuat hidup ini terasa gelap, tidak mampu lagi melihat kebenaran, tidak mampu lagi melihat sesuatu yang baik, termasuk ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menyapa kita, mengiringi kita, mendampingi kita, kita tidak mengenalinya dengan baik. Peristiwa Emmaus, saudara-saudara, adalah bukti nyata bahwa kegundahan hati bisa membutakan mata untuk melihat kedatangannya, untuk menyambut kehadirannya dalam kehidupan ini. Karena itu perjumpaan di Emmaus sungguh mengubah hidup. Yang semula loyo, yang semula tak berdaya, lalu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang mestinya istirahat, tapi dia kembali ke Yerusalem. Karena kekuatan yang dari Tuhan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan di Emmaus sungguh mengubah hidup. Kini marilah kita memiliki semangat, memiliki daya yang luar biasa sebagaimana para murid. Yakinlah bahwa Dia akan menopang, mengiringi kita. Selamat berjuang, selamat menemukan kembali semangat hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita akan menyambut firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan. Bersama pula kita menyerahkan atau mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan memuji melalui kidung jemaat 370, bait yang pertama dan yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau nyatakan di dalam kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati setiap firman ini, sehingga kami masing-masing dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa. Biarlah setiap kami boleh memiliki semangat baru atas perjumpaan, sebagaimana para murid yang telah Tuhan jumpai,
memiliki semangat baru yang berkobar-kobar. Demikian berkati setiap kami Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi yang saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah keluarga, dimanapun mereka berada. Bapa memberkati, Bapa menyertai, Bapa menghibur, memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Secara khusus saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, kami serahkan, Bapa memberkati, Bapa menjamah, melalui obat-obat yang diterima, perawatan para medis dan dokter, sungguh boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Berkati yang merawat keluarga secara khusus, beri kekuatan kesabaran untuk terus berpengharapan hanya kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama, berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di gerejamu. Berkati kami yang sudah mempersembahkan, berkati karya pekerjaan kami masing-masing, dimanapun kami beraktivitas dan berkarya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati kami majelis jemaat, memberkati warga jemaat semuanya, untuk boleh bersama-sama mendukung setiap program gereja. Sungguh semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena bencana alam, dimanapun mereka berada, baik di NTT, di Malang Selatan, dan di tempat-tempat yang lain yang saat ini sedang merasakan penderitaan yang luar biasa. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka, menguatkan mereka untuk boleh menghadapi dan melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai presiden sampai pemimpin yang paling rendah. Biarlah Bapa berkat-Mu tercurah, agar mereka boleh bekerja dengan baik dan boleh membawa kemajuan bangsa kami. Secara khusus kami menyerahkan penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua umat milik-Mu ini. Dan saudara-saudara kami yang dipercaya untuk boleh menjadi tim gugus COVID. Bapa menyertai, memberi kekuatan dimanapun mereka bertugas. Biarlah pandemi ini sungguh boleh segera berakhir, dan kami boleh menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala aktivitas kami, kalau kami tidak mengakhiri perjumpaan kami, mengakhiri ibadah kami, untuk terus beraktivitas berkarya. Pakai kami semua Tuhan untuk boleh menjadi alat kesaksian-Mu. Kami serahkan doa, ungkapan syukur kami, dan hidup kami malam ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah. Kita memuji Tuhan kembali melalui kidung jemaat nomor 375, bait yang pertama dan kedua. Sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai dan mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah dengan menerima berkat. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus membimbing, menghibur, dan memberikan kekuatan serta kebijaksanaan di dalam saudara berkarya, menjawab panggilannya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah Patuhan Brayat atau kebaktian keluarga pada malam hari ini sudah rampung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun, selamat malam.
Percaya
will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku